Makanya kalau ditanya mengapa orang sunat, mereka nggak ngerti, saudara. Tidak ada satupun orang ditanya kenapa kamu sunat, dia nggak ngerti. Karena sunat udah begitu saja. Mau kapan suruhnya? Ya kan? Nah, dia Al-Quran aja, nabinya jangan disunat. Tapi yang kedua, saudara, ya, kalau orang Kristen kenapa sunat? Jelas ya, dari Musa sampai Paulus ngomong di dalam Ulangan 30 dikatakan akan kusunat hatimu, katanya kata Yehova. Di dalam Paulus pun sama, disunat hatinya. Ya kan? Sunat itu adalah sunat hati. Oh, supaya akhirnya kan langsung kemana-mana supaya sehat, supaya ini ya. Tanya-tanya di Eropa sama di Indonesia, penyakit kelamin lebih banyak di Indonesia daripada di Eropa, dan orang Eropa lebih sehat daripada orang Indonesia yang disunat. Artinya apa? Artinya banyak sekali mitos-mitos di dalam Al-Quran. Yang saya maksud adalah banyak mitos-mitos atau ritual-ritual yang orang ngerti. Contoh lain, suruh kurban, Idul Kurban. Oh, itu memperingati Ismail. Ya terus apa yang diperingatin begitu? Kalau kita kurban, orang Yahudi pun tahu kurban ini lagi cerita Mesias. Tentang penebusan. Ya kan? Apakah orang, saudara, bahwa kurban ini lagi cerita tentang penebusan? Lalu dari mana mereka belajar tentang kurban? Artinya kacau sekali. Orang Yahudi selama ribuan tahun jaga, itu adalah penebusan. Korban itu adalah penebusan. Ya kan? Makanya orang ini kalau dibilang menyempurnakan bingung, ajarannya beda banget. Ya kan? Nah, yang ketiga, apa ketiga? Tadi Pak, ya kalau Musa menurut versinya mereka membawa Israel, ya kalau versinya kita kan membawa orang Israel ke tanah perjanjian. Kalau memang sama-sama membawa orang Israel ke tanah perjanjian, kenapa saat ini mereka klaim bahwa tanah perjanjian itu bukan milik nenek moyang Israel, tapi miliknya Palestina gitu loh Pak. Karena itu tadi, mereka sebetulnya tahu bahwa itu bukan orang Palestina, itu kan politik. Itu baru ada tahun 1930 kan, gara-gara tahun 1890-an ada perjanjian Balfour itu kan. Lalu mereka itu biasa membuat sejarah baru, bohong-bohong gitu loh. Biasa mereka itu. Makanya kan sekarang coba lihat, orang Cilegon bilang, inilah budaya leluhur kami, Gundul Pehang, budaya leluhur kamu tuh nyembah batu. Nyembah pohon kan, orang Banten. Budaya leluhurnya kan nyembah batu, nyembah pohon, nyembah arca. Bukan itu. Dan itu hilang semua, digerus oleh Islam. Iya kan? Artinya terjadi penipuan. Nah itu tadi ya, Joseph Goebbels itu ya. Katakanlah kebohongan sekuat tenaga sampai kebohongan itu adalah yang benar itu jadi dusta. Nah itu dulu pernah kita bikin videonya ya. Wah serem ya, serem loh. Itu kan pernah kita lakukan juga kan. Orang tua kan sering begitu sama anaknya kan. Kalau saya sih nggak mau ya. Dulu saya digituin sama orang tuanya, ya, sama orang tua saya. Itu biasa ya begitu, orang tua yang kurang di dalam pengetahuan. Buat kita dulu biasa. Tapi sekarang saya nggak mau. Saya tidak mau bohong sama anak saya. Saya katakan kebenaran walaupun sakit. Saya kan ngomong. Dan anak saya harus belajar menelan kebenaran itu, ya. Dan saya bimbing bagaimana menelan yang pahit dan sakit itu. Tapi kan nggak mau. Dia senang dengan kebohongan-kebohongan. Kebohongan itu memang kebohongan yang dibangun. Ya,